Saya memahami betul bahwa sebagian dari Anda mungkin terbangun dengan rasa letih, meskipun waktu istirahat malam sudah terpenuhi. Atau, tubuh terasa kurang nyaman meskipun baru saja minum air putih. Pernahkah Anda berpikir bahwa kebiasaan minum air putih di pagi hari yang selama ini dianggap sehat, justru tanpa disadari berdampak kurang baik bagi tubuh? Mungkin Anda pernah bertanya, dulu saya merasa bugar, mengapa kini mudah lelah? Atau, apakah ini lazim seiring bertambahnya usia, atau ada fungsi tubuh yang terganggu? Kali ini, kita tidak hanya membahas air putih, tetapi juga perubahan tubuh yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Saya sering menerima keluhan serupa dari pasien, "Dokter, saya selalu minum air putih setiap pagi. Namun, mengapa belakangan ini sering pusing, perut tidak enak, dan jantung berdebar lebih cepat?" Apakah Anda pernah mengalaminya, berniat baik minum air putih, tetapi tubuh justru merespons dengan mual ringan atau sensasi tidak enak yang sulit dijelaskan? Saya, Dr. Rahmat Widodo, berusia 60 tahun, telah lebih dari 3 dekade mendampingi pasien lanjut usia seperti Anda. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa tubuh kita tidak hanya butuh nutrisi, tetapi juga cara yang tepat untuk menerimanya. Pagi hari adalah waktu yang sangat peka, saat seluruh sistem tubuh bertransisi dari istirahat ke aktivitas. Jantung, pencernaan, tekanan darah, semuanya masih menyesuaikan diri. Sedikit kesalahan tindakan dapat terasa sepanjang hari. Hari ini, saya mengajak Anda meninjau kembali kebiasaan sederhana yang sering diabaikan, minum air putih di pagi hari. Dalam video ini, saya akan menyampaikan 5 kekeliruan umum yang mungkin tanpa sadar menjadi rutinitas kita. Memperbaikinya dapat memberikan hasil signifikan, tubuh lebih rileks, pikiran lebih jernih, dan hari dimulai tanpa keluhan. Mari lebih bijak mendengarkan sinyal tubuh. Bisa jadi, penyebab utama lelah bukanlah usia, melainkan cara kita mengawali hari. Pagi hari adalah momen krusial. Setelah istirahat 7 hingga 8 jam, seluruh sistem internal tubuh berada dalam kondisi relaksasi. Denyut jantung melambat, fungsi pencernaan tenang, dan tekanan darah umumnya lebih rendah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang masuk ke tubuh saat baru bangun, termasuk air putih, akan memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan waktu lain. Terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, respons tubuh berbeda dengan masa muda. Kemampuan adaptasi organ internal lebih lambat, keseimbangan cairan lebih rentan terganggu, dan sistem saraf otonom lebih sensitif terhadap rangsangan mendadak. Akibatnya, hal sederhana seperti suhu, volume, atau cara minum air berpotensi memicu reaksi tak terduga. Riset dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa tubuh lansia memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan tekanan darah, terutama saat berdiri atau mengubah posisi tiba-tiba. Inilah mengapa banyak dari kita merasa pusing saat bangun terlalu cepat atau minum banyak air dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, tubuh memberi sinyal, "Tunggu sebentar, saya butuh waktu." Ia tidak bisa langsung beraktivitas optimal, melainkan memerlukan transisi bertahap dari tidur ke aktivitas. Sayangnya, banyak dari kita memulai pagi tanpa menyadari kondisi ini. Kita langsung berdiri, minum banyak air, atau memilih air yang terlalu dingin. Padahal, tubuh butuh waktu, kelembutan, dan jeda. Memahami cara kerja tubuh di pagi hari memungkinkan kita memperlakukan diri dengan lebih bijaksana, memulai dengan kebiasaan minum air putih yang sederhana namun penuh kesadaran. Setelah memahami operasi tubuh di pagi hari, mari kita bahas potensi kekeliruan yang sering kita lakukan. Kesalahan pertama, minum air es segera setelah bangun tidur. Sensasinya memang menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Namun, tahukah Anda, air yang terlalu dingin dapat mengejutkan tubuh, khususnya sistem pencernaan dan pembuluh darah. Saat kita tidur, suhu inti tubuh sedikit menurun. Organ internal istirahat, dinding lambung tenang, pembuluh darah sedikit menyempit, dan sistem saraf parasimpatik aktif. Ketika air es tiba-tiba masuk ke perut kosong, tubuh otomatis memicu respons perlindungan. Dari sudut pandang fisiologis, air dingin dapat memicu vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat memperlambat aliran darah dan pada sebagian orang menimbulkan sakit kepala ringan, mual, bahkan palpitasi jantung. Terutama pada lansia, respons ini cenderung lebih kuat karena kemampuan tubuh beradaptasi terhadap perubahan suhu ekstrim tidak lagi secepat dulu. Saya teringat Ibu Suryani,
pensiunan guru berusia 70 tahun dari Pekalongan. Beliau terbiasa minum air dingin setiap pagi karena terasa segar di tenggorokan. Namun, setelah beberapa bulan, beliau merasakan sensasi dingin berlebihan di perut, kram ringan, dan tangan serta kaki terasa dingin hingga siang. Awalnya, beliau mengira ini bagian dari penuaan. Namun, setelah berkonsultasi, diketahui bahwa tubuhnya merespons buruk suhu air yang terlalu rendah. Setelah mengubah kebiasaan dan minum air suhu ruangan atau sedikit hangat, keluhan-keluhan tersebut berangsur menghilang. Tubuhnya terasa lebih nyaman, tidak lagi kram di pagi hari, dan beliau merasa lebih tenang memulai aktivitas. Banyak dari kita menganggap sensasi segar instan menandakan kesehatan. Namun, tubuh memiliki mekanisme komunikasinya sendiri, dan bagi tubuh yang menua, yang dibutuhkan bukanlah kejutan, melainkan kelembutan. Oleh karena itu, jika Anda terbiasa minum air langsung dari kulkas, cobalah besok pagi memilih air suhu ruangan. Biarkan tubuh merespons secara bertahap dan tenang. Pagi hari bukanlah waktu untuk mengejutkan tubuh, melainkan untuk membangunkannya secara perlahan dan penuh perhatian. Asteris kesalahan kedua, minum terlalu cepat dan terlalu banyak sekaligus asteris. Di pagi hari, kita sering merasa dahaga setelah beristirahat semalaman tanpa cairan. Wajar jika kita langsung minum satu gelas besar atau bahkan sebotol penuh tanpa berhenti. Tujuannya agar tubuh segera segar. Namun, pernahkah Anda memikirkan reaksinya? Ternyata, minum terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus dapat mengejutkan tubuh yang baru bangun. Jantung, ginjal, dan sistem pencernaan yang masih menyesuaikan diri dapat menjadi terbebani. Setelah bangun tidur, sistem pencernaan kita baru memulai kembali fungsinya. Dinding usus belum sepenuhnya aktif, detak jantung belum stabil, dan tekanan darah masih dalam regulasi. Jika kita langsung memasukkan banyak air ke lambung, tubuh dipaksa bekerja keras secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan perut terasa penuh, mual ringan, bahkan pusing atau kepala terasa ringan. Reaksi ini lebih mungkin terjadi pada lansia, di mana kinerja ginjal dan pengaturan cairan tubuh tidak seefisien dulu. Saya pernah menangani Bapak Slaman, 72 tahun dari Bogor. Rutinitas paginya tampak sehat, bangun tidur, berdiri, dan langsung menghabiskan sebotol air mineral 600 ml dalam sekali minum. Namun, setelah itu, beliau hampir selalu pusing dan lemas selama 15 menit pertama. Awalnya, beliau mengira kurang tidur. Namun, setelah ditelusuri, ternyata tubuhnya terkejut dengan cara beliau minum air yang terlalu cepat dan banyak. Setelah kebiasaan itu diubah, beliau dianjurkan minum perlahan, sedikit demi sedikit selama 15-20 menit. Keluhan-keluhan beliau pun berangsur menghilang. Kondisi di pagi hari menjadi lebih stabil, dan beliau merasa lebih nyaman memulai aktivitas. Hidrasi memang penting, namun ritme dan kesadaran dalam melakukannya lebih krusial. Minum air bukan sekadar memasukkan cairan sebanyak mungkin. Tubuh kita adalah sistem kompleks dan sensitif, bukan wadah kosong. Cobalah besok pagi minum air putih secara bertahap dalam beberapa tegukan kecil. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan beri waktu tubuh menerima cairan tersebut. Rasakanlah, mungkin tubuh akan terasa lebih rileks, tidak terkejut, tidak tegang, dan secara bertahap lebih siap menyambut hari baru. Di pagi hari, tubuh kita tidak butuh ketergesaan, melainkan sambutan yang perlahan dan penuh perhatian. Minum air dari botol plastik yang dibiarkan semalaman. Pernahkah Anda menyimpan botol air plastik di samping tempat tidur dan meminumnya di pagi hari? Praktis karena tidak perlu ke dapur. Namun, di balik kemudahan itu, ada potensi bahaya, terutama jika botol plastik dibiarkan semalaman, apalagi terpapar cahaya atau panas. Ada kemungkinan zat kimia dari plastik melarut ke dalam air. Ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan setiap hari, dapat berdampak signifikan pada kesehatan. Banyak botol plastik mengandung BPA atau bisphenol A, bahkan botol berlabel bebas BPA. Penelitian menunjukkan masih ada material lain seperti BPS atau petalat yang berpotensi berpindah ke air. Senyawa-senyawa ini adalah pengganggu endokrin, yang dapat meniru atau mengacaukan fungsi hormon dalam tubuh. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi dapat muncul sebagai mudah lelah, sakit kepala, gangguan tidur, hingga ketidakseimbangan tekanan darah atau kadar gula darah. Saya ingat Bapak Rianto,
pensiunan petani berusia 75 tahun dari Klaten. Setiap malam, beliau mengisi botol plastik besar dari keran, meletakkannya di dekat lampu baca, dan meminumnya di pagi hari. Dalam beberapa bulan terakhir, beliau sering lesu, mudah lelah, dan mengalami pembengkakan ringan di kaki. Hasil pemeriksaan darah tidak menunjukkan kelainan signifikan. Namun, setelah ditelusuri, kebiasaannya menggunakan botol plastik bekas dan menyimpan air semalaman menjadi perhatian. Kami menyarankan beliau mengganti botol plastik dengan botol kaca atau baja tahan karat serta mengisi ulang air bersih setiap pagi. Hanya dalam 2 minggu, keluhan-keluhan beliau mulai berkurang. Energinya perlahan kembali, dan beliau mengaku merasa lebih jernih berpikir. Perubahan kecil namun dampaknya nyata. Tubuh yang menua cenderung lebih sensitif terhadap zat kimia dari lingkungan luar. Apa yang dulu tidak masalah, kini dapat mengganggu keseimbangan internal tubuh. Oleh karena itu, jika Anda terbiasa menyimpan air dalam botol plastik bekas, terutama di tempat hangat atau terpapar cahaya, pertimbangkan untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pilihlah wadah yang lebih aman dan isilah ulang air bersih setiap pagi. Menjaga kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi juga dari mana asalnya dan bagaimana cara kita menyiapkannya. Perubahan kecil hari ini dapat menjadi perlindungan besar untuk masa depan. Kesalahan keempat, minum obat dengan terlalu sedikit atau terlalu banyak air dan tanpa jeda waktu. Pagi hari bukan hanya waktu untuk bangun dan minum air, tetapi juga waktu untuk mengonsumsi obat. Ada yang untuk mengontrol tekanan darah, kolesterol, asam urat, atau hormon tiroid. Ini sudah menjadi rutinitas. Namun, pernahkah Anda bertanya, apakah cara kita minum air saat menelan obat sudah tepat? Apakah terlalu cepat? Apakah jumlah airnya cukup? Apakah obat perlu diminum saat perut kosong atau setelah makan? Hal-hal kecil ini sering diabaikan. Padahal, tubuh kita di usia saat ini semakin sensitif. Kesalahan kecil dapat berpengaruh besar pada kondisi tubuh di pagi hari. Tubuh kita di pagi hari ibarat tanah yang baru tenang setelah semalaman. Jika langsung disiram air deras dan diberi pupuk banyak, bukannya subur, tanah bisa jenuh bahkan rusak. Begitu pula lambung dan usus kita, terutama jika masih kosong. Mereka perlu diajak bangun perlahan, bukan dipaksa bekerja tiba-tiba. Air yang terlalu banyak ditelan terlalu cepat saat perut kosong dapat meningkatkan keasaman lambung drastis. Bagi obat tertentu, seperti tablet tiroid atau suplemen zat besi, perubahan ini dapat mengganggu penyerapan. Atau sebaliknya, beberapa obat yang bersifat iritatif justru memerlukan sedikit makanan atau jeda waktu agar tidak melukai dinding lambung. Saya teringat Ibu Latifah, 77 tahun dari Surabaya. Beliau rutin minum obat tiroid setiap pagi segera setelah bangun tidur. Beliau langsung menelan 1 gelas besar air untuk membantu menelan obat, lalu duduk diam menunggu sarapan. Namun, hampir setiap hari beliau merasa mual, bahkan terkadang harus berbaring kembali. Apakah Anda pernah mengalaminya, minum obat dengan niat baik, tetapi justru merasa tidak enak badan setelahnya? Setelah ditelaah, ternyata cara dan kecepatan beliau minum air justru membuat lambungnya bekerja terlalu cepat tanpa persiapan memadai. Solusinya sederhana, kami menyarankan beliau minum obat dengan tegukan kecil, tidak terburu-buru, dan menunggu setidaknya 30-45 menit sebelum sarapan. Perubahan kecil tersebut cukup menghentikan rasa mual yang telah mengganggunya bertahun-tahun. Setiap tubuh memiliki ritmenya sendiri, dan obat serta air minum pun perlu mengikuti ritme tersebut. Jangan hanya sekadar minum agar cepat selesai. Mari belajar mendengarkan tubuh, memberikan jeda, dan membiarkan sistem dalam tubuh bekerja dengan tenang. Bagi tubuh lansia seperti kita, yang paling dibutuhkan bukanlah kecepatan, melainkan ketepatan dan kelembutan. Jika setiap pagi kita memulai dengan perhatian seperti itu, bukan hanya obat yang bekerja lebih efektif, tetapi tubuh kita pun akan merasa dihargai, disapa dengan lembut, diperhatikan, dan tidak dipaksa terburu-buru.